can go wherever you like. Baby, say the words and I'm down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. I'll be you. Penyakit menular seksual dan mencegah bahaya HIV or AIDS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang biasa menyerang organ-organ seksual reproduksi. Penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan penyakit kelamin atau venereal disease. Penyakit ini biasanya ditularkan dari hubungan seksual, tapi tidak hanya itu, masih banyak penyebab lain yang mengakibatkan munculnya penyakit ini. Penyebab penyakit menular seksual pertama adalah pemakaian jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Pemakaian jarum suntik secara bergantian tanpa sterilisasi dapat menyebabkan penularan penyakit. Oleh karena itu, sangat disarankan jika penggunaan jarum suntik itu per pribadi, tidak disarankan digunakan berulang. Selanjutnya adalah pemakaian obat terlarang atau narkoba dan konsumsi minuman keras. Penggunaan narkoba dan konsumsi minuman keras itu membuat kondisi mental tidak stabil yang mana mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti penggunaan suntikan yang bergantian atau seks bebas, yang dimana kedua hal tersebut itu juga menjadi penyebab penularan penyakit seksual. Selanjutnya adalah tidak dapat bekal pengetahuan seks. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas menyebabkan seorang remaja tidak berpikir jauh sebelum melakukan seks bebas, yang akan menjadi penyebab penularan penyakit seksual. Yang terakhir adalah virus, bakteri, dan parasit. Virus akan menyebabkan penyakit akibat penularan yang terjadi karena kebiasaan buruk, seperti narkoba, penggunaan jarum, hingga seks bebas. Macam-macam penyakit menular seksual. Yang A itu ada jenis PMS yang disebabkan oleh virus. Yang pertama itu ada herpes genital, yang kedua ada hepatitis B, yang ketiga ada hepatitis D, yang keempat itu ada kutil kelamin atau kutil genital, yang kelima itu ada molluscum contagiosum, yang keenam itu ada HIV. Yang B itu jenis PMS yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama itu ada gonorrhea atau kencing nanah, yang kedua itu ada chlamydia, yang ketiga itu ada sifilis atau raja singa, yang keempat itu ada diaphonosis, yang kelima itu ada chondroit. Yang C itu jenis PMS disebabkan oleh parasit. Yang pertama itu ada stabies atau kudis, yang kedua itu ada kutu rambut. Yang D itu ada jenis PMS yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama itu ada Tinea cruis, yang kedua itu ada infeksi Candida, dan yang terakhir itu ada jenis PMS yang disebabkan oleh protozoa. Selanjutnya ada langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Langkah-langkah melindungi diri dari PMS yaitu ada: yang pertama, bersikap setia dengan pasangan yang sah. Yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang keempat, memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup yang sehat. Yang kelima itu lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang B, langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. Yang dari keluarga itu, yang A, pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga akan terbebas dari HIV. Yang B, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit HIV. Yang C, hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa dari masyarakat. Yang A, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Yang B, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Yang C, memberitahu cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Yang D, memberitahukan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Yang E, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Yang F, memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Yang G, memberikan kesadaran akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Yang H, menutup tempat-tempat prostitusi terselubung. Yang I, menjaga kebersihan pakaian dalam dan toilet umum. Bagaimana sih cara mencegah penyakit menular seksual? Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Yang kedua, jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. 3. Rutin menjaga kebersihan organ intim. 4. Melakukan vaksinasi. Pengobatan penyakit menular seksual dapat diobati dengan antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati
berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan infeksi bakteri. Antibiotik mampu membasmi bakteri penyebab infeksi dan menghambat perkembangbiakan bakteri. Pengertian HIV dan AIDS. HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus, yaitu jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 merupakan jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsi utama sel CD4 adalah melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan sebagainya. Yang kedua ada AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang muncul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh melemah akibat terinfeksi dengan HIV. Seseorang menderita HIV memiliki bentuk jumlah sel CD4 dalam tubuh yang sangat rendah. Bahaya HIV dan AIDS berupa kanker. Selain infeksi, pengidap HIV dan AIDS juga rentan terhadap kanker. Menurut penelitian tahun 2016, pengidap HIV khususnya akan lebih rentan terkena kanker. Hal itu karena kadar sel CD4 yang rendah dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk pembentukan sel kanker pada tahap awal. Kompilasi bahaya HIV dan AIDS. 7 dari 10 orang yang telah terinfeksi HIV atau AIDS akan mengalami komplikasi HIV pada mata. Komplikasi HIV dan AIDS lain yang mungkin terjadi. AIDS adalah kumpulan penyakit kronis yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lain seperti kanker dan berbagai infeksi. Penularan penyakit HIV/AIDS. Ada beberapa cara penularan HIV/AIDS sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan seseorang yang mengidap HIV. Yang kedua ada penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Yang ketiga ada kehamilan persalinan dan menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Yang terakhir ada transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Akan tetapi, hal ini dapat diminimalisasi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, ataupun donor jaringan tubuh. Selanjutnya, ada tahapan HIV berkembang di dalam tubuh manusia, itu dibagi dalam 4 fase. Yang pertama ada fase periode jendela. Di dalam tubuh seseorang sudah mengandung virus. Seorang sudah dapat menularkannya meskipun tidak akan teruji positif secara laboratoris. Gejala penularan HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala tersebut seperti flu, demam, rasa lemah, lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Yang kedua ada fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada tahapan ini, daya tahan tubuh masih mampu mengatasi serangan dari berbagai penyebab penyakit oportunis. Jadi, meskipun masuk kuman lain, tetapi hal tersebut dapat dihancurkan oleh sel darah putih yang jumlahnya masih mencukupi. Seseorang masih tetap sehat. Tahapan ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga ada fase simptomatik atau bergejala. Penghancuran dan perusakan secara progresif sel darah putih oleh virus HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Pada tahap ini, mulai muncul penyakit oportunis karena daya tahan tubuh sudah sangat menurun.
Gejala-gejala yang muncul yaitu demam yang bertahan lebih dari sebulan, menurunnya berat badan lebih dari 10%, diare selama sebulan, atau konsisten atau terputus-putus. Kemudian yang terakhir ada fase AIDS. Pada fase ini, seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS, gejala penurunan kekebalan tubuh. Tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain yang disebut infeksi oportunistik atau penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, maupun parasit. Kemudian ada pencegahan penyakit HIV/AIDS. Pencegahan penyakit HIV/AIDS itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri yang sah. Yang ketiga, bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV dalam melakukan hubungan seksual, harus menggunakan pengaman secara benar dan konsisten. Yang keempat, mempertebal iman dan takwa kita agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Kemudian yang kedua, pencegahan dari penularan HIV/AIDS yaitu pencegahan penularan melalui darah. HIV dapat menular melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau jaringan yang terkontaminasi dengan HIV. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, risiko penularan HIV yang ditimbulkan dari transfusi darah terbilang sangat kecil karena penguji ketat terhadap darah atau jaringan yang didonorkan. Kemudian yang ketiga, pencegahan dari penyakit HIV/AIDS yaitu pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS berisiko menularkan virus tersebut ke janin yang dikandungnya. Rekomendasi utama dari pedoman baru tentang obat ARV untuk perawatan wanita hamil dan pencegahan HIV pada bayi yaitu yang pertama, terapi antiretroviral atau ART. Sebelumnya untuk kelompok yang lebih besar dari wanita hamil yang HIV positif untuk memberi manfaat bagi kesehatan ibu dan mencegah penularan HIV ke anaknya selama kehamilan dan menyusui. Yang kedua, ada pemberian profilaksis antiretroviral yang lebih lama untuk ibu hamil yang HIV positif dengan sistem kekebalan yang relatif kuat yang tidak membutuhkan ART untuk kesehatan mereka sendiri. Ini akan mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian profilaksis kepada ibu atau anak untuk mengurangi risiko penularan HIV selama masa menyusui. Untuk pertama kalinya, ada cukup bukti bagi WHO untuk merekomendasikan ARV saat menyusui. Pengobatan penyakit HIV/AIDS. Hingga saat ini, HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Tetapi, bisa dikendalikan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Obat ARV memang tidak menyembuhkan, tetapi paling tidak orang yang terinfeksi HIV bisa hidup lebih lama dan lebih sehat, serta mengurangi resiko penularan HIV. Selain itu, penderita HIV/AIDS juga harus menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang termasuk alkohol, berhenti merokok, dan lain sebagainya. Diagnosis HIV/AIDS. Untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak, harus dilakukan tes HIV. Berikut beberapa jenis tes untuk mendeteksi HIV. Yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi jumlah antibodi di dalam tubuh. Tes yang akurat perlu waktu 3-12 minggu setelah terinfeksi HIV.
Hal ini dilakukan agar jumlah antibodi di dalam tubuh cukup tinggi saat pemeriksaan sedang berlangsung. Yang kedua, tes antigen. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein P24. Apa sih itu protein P24? Protein P24 adalah bagian dari inti virus HIV. Tes ini perlu waktu 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Yang ketiga, tes asam nukleat atau nucleic acid test. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi virus HIV di dalam tubuh dengan mengambil sampel darah pasien untuk diteliti di laboratorium dalam waktu 10 hari setelah terinfeksi. Apabila hasilnya positif, pasien perlu menjalani tes lebih lanjut. Selain itu, tes ini bisa membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita dan menentukan metode pengobatan yang tepat bagi pasien.